Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah kali ini, kami akan menyampaikan salah satu materi kelas 10 semester ganjil. Nah, adapun materinya yaitu perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, selamat menyaksikan. Sejarah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dimulai ketika Nabi wafat, tetapi beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang menggantikan beliau menjadi pemimpin setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada umat Islam sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah tentang siapa yang menjadi pemimpin menggantikan Rasulullah. Masing-masing pihak, baik dari Muhajirin ataupun Ansar, sama-sama berhak menjadi pemimpin umat Islam. Dalam pertemuan tersebut, kaum Muhajirin mencalonkan Abu Bakar dan dari kaum Ansar mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Dari musyawarah tersebut, sepakat Abu Bakar menjadi khalifah pertama yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq. Masa pemerintahan beliau dimulai pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah. Namanya Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Abdullah. Julukannya Abu Bakar, Abu yang berarti bapak, dan Bakar yang berarti pagi. Karena beliau adalah laki-laki pertama yang memeluk Islam. Gelarnya As-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masehi. Sepak terjang bola pemerintahan Abu Bakar dapat dipahami dari pidato Abu Bakar ketika ia diangkat menjadi khalifah. Secara lengkap isi pidatonya yaitu, "Wahai manusia, sungguh aku telah memangku jabatan yang kamu kerjakan, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kamu. Apabila aku melaksanakan tugasku dengan baik, bantulah aku, dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku. Kebenaran adalah suatu kepercayaan, dan kedustaan adalah suatu pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah orang yang kuat bagiku sampai aku memenuhi hak-haknya, dan orang kuat di antara kamu adalah lemah bagiku hingga aku mengambil haknya. Insya Allah, janganlah salah seorang darimu meninggalkan jihad. Sesungguhnya kaum yang tidak memenuhi panggilan jihad, maka Allah akan menimpakan suatu kehinaan. Patuhlah kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Jika aku tidak menaati Allah dan Rasulnya, sekali-kali janganlah kamu menaatiku. Dirikanlah sholat, semoga Allah merahmati kamu." Masa awal pemerintahan Abu Bakar banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak. Maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Dalam insiden itu banyak para penghafal Al-Quran yang mati syahid. Kemudian karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Abu Bakar menjadi Khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terbuka dari kalangan sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Pilihan beliau jatuh pada Umar bin Khattab. Khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amirul Mukminin, atau yang berarti panglima orang-orang yang beriman. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW.
Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Fatmah. Perawakannya tinggi, besar, dan tegap. Beliau dibesarkan di dalam lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah kedua itu dinobatkan sebagai khalifah pertama yang sekaligus memangku jabatan panglima tertinggi pasukan Islam dengan gelar khusus Amirul Mukminin, yang berarti panglima orang-orang beriman. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Nah, khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwasannya proses pengangkatan Utsman bin Affan ini ditandai dengan berakhirnya masa pemerintahan atau wafatnya Umar bin Khattab, yang diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah. Namun sebelum wafat, Umar bin Khattab meminta untuk menunjuk khalifah penggantinya atau khalifah selanjutnya. Nah, adapun metode pemilihan khalifah baru yang digagas oleh Umar bin Khattab adalah dengan cara musyawarah. Nah, metode ini merupakan gabungan dari dua metode pemilihan khalifah, yaitu yang pertama, pemilihan khalifah pada zaman Rasulullah dengan tanpa menunjuk, dan juga metode yang kedua yaitu dengan menunjuk, yaitu pada Khalifah Abu Bakar. Nah, musyawarah ini dilakukan oleh orang-orang terbatas dalam suatu majelis yang dikenal dengan nama Ahlul Haliwal Aqdi. Nah, dalam majelis ini Umar bin Khattab sudah memilih 6 orang sahabat Rasulullah yang pantas untuk dijadikan sebagai pemimpin atau khalifah selanjutnya. Di antaranya yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Selain itu, Umar bin Khattab juga sudah menentukan aturan-aturan atau tata tertib mengenai pemilihan khalifah selanjutnya, mulai dari menetapkan cara pemilihannya, masanya, jumlah suara yang cukup untuk memilih khalifah, kemudian ada keputusan majelisnya, dan cara pemilihan ketika suara imbang, serta hal-hal lainnya. Nah, setelah bermusyawarah di antara ke-6 sahabat dalam majelis ini, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya atau khalifah yang ketiga. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin tanggal 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Nah, setelah kita mengetahui proses pengangkatan Utsman bin Affan sebagai khalifah, ada baiknya kita mengetahui tentang siapa sih sosok Utsman bin Affan itu. Utsman bin Affan juga dikenal dengan nama Abu Abdillah, Abu Amr, atau Abu Laila. Nama kepanjangannya atau nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, yang mana nasabnya bertemu Rasulullah SAW pada nasab Abdul Manaf. Utsman bin Affan lahir di kota Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada yang mengatakan pendapat lain bahwasannya beliau lahir 6 tahun setelah tahun gajah, dan juga ada pendapat yang menyatakan bahwasannya beliau juga lahir di Taif. Pada masa jahiliyah, Utsman bin Affan termasuk manusia terkemuka di kabilahnya. Beliau dikenal dengan orang yang dermawan, hartawan, sangat pemalu, halus tutur bahasanya, juga dicintai serta dihormati oleh kaumnya. Selain itu, Utsman bin Affan juga belum pernah sama sekali bersujud kepada berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan keji. Sebelum masuk Islam pun beliau tidak pernah meminum minuman khamar dan sejenisnya. Kemudian atas ajakan Abu Bakar, Utsman bin Affan lalu masuk Islam, memeluk Islam
dan termasuk ke dalam golongan asabikuna awalun atau orang-orang pertama yang masuk Islam. Utsman bin Affan juga dijuluki sebagai Zunnurain atau artinya orang yang memiliki dua cahaya, dikarenakan Rasulullah menikahkan kedua putrinya dengan Utsman bin Affan. Yang pertama, Rasulullah menikahkan dengan Ruqayyah yang kemudian meninggal dunia pada masa perang Badar. Rasulullah kemudian menikahkannya lagi dengan adik Ruqayyah bernama Ummu Kulsum. Nah, oleh sebab itu beliau bergelar Zunnurain yang berarti memiliki dua cahaya. Selain itu, Utsman bin Affan juga terkenal sebagai sahabat yang sangat dermawan. Pada peristiwa Perang Tabuk, di mana waktu itu umat Islam sangat membutuhkan biaya untuk mencukupi perlengkapan dan kebutuhan untuk berperang, Utsman bin Affan ini menyumbangkan 940 unta dan 60 ekor kuda untuk menggenapi jumlah 1000. Nah, Utsman bin Affan juga menyumbangkan 10.000 dinar untuk membiayai pasukan Usra, yaitu pasukan muslim dalam perang Tabuk yang berarti pasukan dalam kesusahan. Nah, Utsman bin Affan juga telah banyak menginfakkan hartanya untuk dakwah Islam, termasuk waktu itu membeli sumur dengan hartanya lalu mendermakannya kepada kaum muslimin. Nah, itulah tadi mengenai kedermawanan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, selama kurang lebih 12 tahun masa pemerintahannya, banyak terjadi gejolak internal, terutama paruh terakhir masa pemerintahannya. Beberapa hal yang terjadi dan menjadi strategi kepemimpinan Utsman bin Affan yang pertama adalah melakukan yang namanya perluasan wilayah. Adapun wilayah yang sudah berhasil dikuasai adalah Jazirah Arab, yaitu meliputi Mekah Al-Mukarramah, Taif, Sana'a, Al-Jun, Bahrain dan sekitarnya. Kemudian daerah Mesir, Irak dan Syam. Adapun beberapa wilayah ekspansi yang berhasil dikuasai yaitu meliputi Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes dan sebagian Persia. Nah, kemudian strategi yang selanjutnya yaitu dengan melakukan pembukuan Al-Qur'an. Nah, alasan dari pembukaan Al-Qur'an ini salah satunya yaitu pada masa Utsman bin Affan terjadi perselisihan mengenai cara baca Al-Qur'an. Nah, kemudian Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Qur'an, yaitu dengan penggunaan dialek Quraisy. Untuk itu, setelah pembukuan Al-Qur'an selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekkah. Nah, mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Saat itu, Utsman mengharuskan umat Islam untuk menggunakan Al-Qur'an hasil salinan yang telah disebarkan tersebut agar tidak ada terjadi lagi perselisihan dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian khalifah selanjutnya atau khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib ditandai dengan wafatnya Utsman bin Affan, yaitu diwarnai dengan terjadinya pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak. Nah, kemudian pada saat pemberontakan ini Ali bin Abi Thalib meminta dua orang putranya yaitu Hasan dan Husain untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun pada akhirnya dari pengepungan itu adalah meninggalnya Utsman bin Affan. Nah, pasca peristiwa tersebut, para sahabat kemudian berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan bahwasanya Utsman telah tiada dan umat membutuhkan pemimpin. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang pantas menjadi pemimpin umat selain engkau ya Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada juga seorang pun yang lebih senior dalam Islam dan lebih dekat dengan Rasulullah SAW selain engkau. Namun Ali menolak penunjukan itu. Sementara itu, keadaan semakin kacau dan mengkhawatirkan, sehingga Ali ragu-ragu untuk mengambil keputusan dan tindakan. Mereka pun terus mendesak Ali untuk bersedia menjadi khalifah dan mengingatkan keadaan yang lebih buruk akan terjadi jika Ali tidak bersedia menjadi khalifah. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib pun bersedia menjadi khalifah dan dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni dan tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Nah, setelah dibaiat, Ali pun berpidato dan berpesan kepada kaum muslimin bahwasanya Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk dan untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Karena itu, lakukanlah kebaikan dan tinggalkanlah keburukan. Nah, itulah tadi demikian pidato dari Ali bin Abi Thalib setelah
beliau dibaiat sebagai khalifah. Adapun sosok dari Ali bin Abi Thalib itu merupakan orang-orang as-sabiquna awalun atau orang yang pertama dalam memeluk Islam. Beliau lahir di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi. Sejak kecil, beliau diasuh oleh Rasulullah SAW sehingga beliau sangat terdidik dalam kesempurnaan akhlak dan sifat-sifat terpuji yang lainnya. Pada masa dakwah awal Rasulullah SAW, Ali juga selalu mengikuti kemanapun Rasulullah SAW pergi, termasuk ketika harus sembunyi-sembunyi melakukan sholat di lembah-lembah Mekah. Ali juga rela mempertaruhkan jiwanya untuk Rasulullah ketika pada malam hijrah ke Yathrib beliau menggantikan tidur di pembaringan Rasulullah SAW. Nah, dari segi keilmuan, Ali bin Abi Thalib termasuk ulama dan hakim terkemuka di kalangan sahabat, sehingga salah satu gelar yang disematkan kepadanya adalah Babul Ilmi atau pintunya ilmu, karena saking pintarnya dan saking banyaknya ilmu yang didapatkan atau yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Para sahabat senior banyak yang berkonsultasi kepada Ali mengenai masalah-masalah keilmuan yang mereka hadapi. Keluasan dan kedalaman ilmu yang dimiliki Ali sangat tidak diragukan lagi. Selain itu, beliau juga dijuluki sebagai Asadullah atau yang berarti singa Allah karena ketangguhannya dan keulatan serta kegigihannya dalam medan peperangan dalam memperjuangkan agama Islam. Adapun pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan berbagai gejolak dan pertikaian. Hal ini dipicu oleh konflik internal yang muncul silih berganti sehingga menghambat pemerintahannya. Nah, gejolak ini juga mengakibatkan pada subuh tanggal 17 bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib ditikam oleh Ibnu Muljam, sehingga pada tanggal 20 Ramadan beliau meninggal dan dimakamkan di Kufah. Nah, selama pemerintahannya ini beliau menjadi khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Nah, adapun substansi dan strategi selama beliau menjadi khalifah, di antaranya yang pertama yaitu mereshuffle pemerintahan, di mana beliau memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsmani, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka, dikarenakan pada masa pemerintahan Utsmani banyak gubernur-gubernur atau kepala daerah yang sebenarnya tidak berkompeten dalam bidangnya, namun memiliki ikatan darah atau keturunan sehingga dijadikan oleh kepala daerah. Nah, oleh pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pemerintahan kepala daerah atau gubernur yang tidak kompeten ini diturunkan atau digantikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengembalian harta. Di sini maksudnya adalah mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan pada masa Utsman bin Affan kepada kerabatnya yang seharusnya bukan melalui jalan yang sah atau seharusnya bukan miliknya. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali untuk dikelola atau dikuasai oleh negara. Nah, itu dia tadi sedikit pemaparan materi mengenai perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dari kami kelompok 6, mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.